Hai, halo, selamat pagi semuanya. Adik-adik yang di rumah, yang cantik, yang ganteng, semuanya pasti sudah pada mandi. Udah mandi apa belum? Kedengar keciuman nih bau sampai ke sini. Puji Tuhan, kembali bertemu sama Bunda Nur. Bunda harap kalian di rumah pada sehat semua. Tetap dengan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita semua. Anak-anak sekolah minggu, orang tua, semuanya perlu firman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Kalau mau tulis, siapkan pulpen, siapkan buku. Semua sikap berdoa, kita mau berdoa. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk setiap kasih setiamu yang sudah Engkau buat, Engkau kerjakan atas setiap kehidupan kami anak-anakmu. Dimana pada saat pagi hari ini Tuhan, kesehatan, kekuatan yang selalu baru Engkau berikan atas kami. Sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kembali kami mau menerima kebenaran pada firman-Mu. Sebelum kami mendengar cerita daripada kebenaran firman-Mu, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami terus menikmati firman-Mu, kami terus rindu akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu mengajar kami, firman-Mu memimpin kami, firman-Mu membentuk kami Tuhan, untuk kami tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan daripada Engkau ada atasnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini Bunda akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menceritakan tentang kewaspadaan. Adik-adik pernah kalau mamanya, papanya pergi keluar, pergi belanja, pasti suruh jaga rumah kan? Mama papa selalu pesan, tinggal di rumah, jangan bermain yang aneh-aneh, berbahaya. Kira-kira kalau mama papa pesan begitu, adik-adik lakukan atau tidak? Bunda harap pasti dilakukan. Supaya kita menjadi anak yang dengar-dengaran. Karena kalau sudah menjadi anak yang dengar-dengaran, pasti ada upahnya, ada hadiahnya. Pasti mama papa nanti pulang pasti bawa oleh-oleh, bawa jajak untuk kalian. Dan yang terpenting, ketika mama papa pulang, dia mengetuk pintu, kalian ada di rumah, ada yang membukakan pintu. Itu yang penting. Begitu juga firman Tuhan pagi hari ini menceritakan tentang hamba-hamba yang setia, yang mau taat, yang mau setia melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Firman Tuhan pagi hari ini bercerita tentang kewaspadaan, terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 48 yang menceritakan tentang kewaspadaan. Ayat yang ke-36 Bunda baca, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Di sini firman Tuhan menceritakan ketika tuannya datang, hamba-hambanya ada di tempat bersedia berjaga-jaga, dan di sini mengatakan akan berbahagia hamba-hambanya yang didapati tuannya berjaga-jaga. Dan ia akan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Hamba-hambanya dilayani oleh tuannya.
Begitu juga kalau adik-adik ketika dengar-dengaran sama mama papa dikasih tahu jangan begini, jangan melakukan itu yang berbahaya. Ketika kalian dengar-dengaran, mama papa pasti tambah sayang sama kalian. Apapun yang kalian minta pasti akan dia kasih. Karena kesetiaan, ketaatan ada hadiahnya, ada upahnya. Jadi jadilah anak yang selalu dengar-dengar kepada orang tua. Kita baca lagi ayat yang ke-38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, makalah berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Nah, Tuhan ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Hamba-hamba ini berbicara tentang siapa sih adik-adik? Tentang kita semua yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi kita jadilah hamba yang setia dan jadilah hamba yang taat. Karena ketika Tuhan Yesus datang, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, memerintah dengan Tuhan Yesus. Kita akan menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, Bunda mau pesan, jangan lupa baca firman, jangan lupa lakukan firman Tuhan, selalu waspada dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami ke depan, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan mengajar kita supaya kita selalu waspada, siap sedia ketika Tuhan Yesus datang. Bagaimana cara kita bersiap sedia? Kita selalu baca firman, banyak berdoa, menjadi pribadi yang dengar-dengaran kepada orang tua terlebih Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia tidak kasih kabar. Seperti mama papa kalau pulang dari jalan mereka gak kasih kabar apa-apa. Tahu-tahu nongol ketok pintu, nanti Angginya gak buka pintu. Apa yang terjadi? Mama papa pasti marah. Begitu juga Tuhan Yesus, ketika diketuk pintunya kalian tidak ada di tempat, Tuhan Yesus akan lewati rumah kalian. Tuhan Yesus pergi tempat yang lain, mungkin dia pergi ke rumahnya Kak Win, rumahnya Kak Selan, yang selalu berjaga-jaga di sana. Jadi tetap setia ya, tetap dengar-dengaran sama orang tua, baca firman, lakukan firman Tuhan, bukan cuma dibaca, lakukan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan selalu menepati janjinya, dia akan datang. Dan biarlah Tuhan Yesus datang, kita semua anak-anak sekolah minggu yang ada, kita semua, baik guru-guru sekolah minggu yang ada, semua didapatinya setia dan bertahan. Puji Tuhan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani dia. Ketika kita sudah melayani Tuhan, Tuhan akan melayani kita. Jadi kalian juga harus belajar melayani di sekolah minggu. Bunda lihat banyak sudah kalian belajar melayani. Ada yang menyediakan hari rebana, main banner, ada yang main musik. Terus berdoa ya buat virus corona supaya cepat berlalu, supaya kita bisa beribadah seperti biasanya. Tuhan, kita akan berdoa, semua tutup matanya, semua lipat tangannya, kita mau bersyukur buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat kebenaran firman-Mu yang boleh pada saat pagi hari datang kembali dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada, bahkan setiap kami semua benar dikuatkan dan dibenarkan oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami untuk kami selalu berjaga-jaga, untuk kami selalu waspada, untuk kami selalu dengar-dengaran, untuk kami selalu taat Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu.
mendengarkan suara mama papa Tuhan, sehingga setiap kami boleh diberkati oleh Engkau, dan mama papa semakin hari semakin mengasihi anak-anak sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan, katakan firman-Mu, tanamkan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu terus menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada. Berikan terus kesehatan, kekuatan buat anak-anak sekolah minggu yang ada dimanapun mereka saat ini, di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami tahu, kami percaya keadaan, situasi yang ada, biarlah kami semakin setia kepada Engkau, semakin kami mencari Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, jangan lupa ya, ada ayat-ayat firman Tuhan yang setiap pagi dikirim sama Kak Selan, jangan lupa dibaca, jangan cuma dibuka WA-nya lewatkan, dibaca firman-Nya, ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu waspada. Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.